Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hadis kedua mengenai beriman kepada malaikat ya. Kemarin karena ada pertanyaan mengenai tugas malaikat Jibril apa selepas wafatnya baginda Nabi. Maka kita mau kenalan sedikit sama 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui. Kita mau kenalan sedikit berkenalan sama malaikat-malaikat Allah yang 10 itu. Baik. Malaikat Jibril, kita sudah ketahui bersama bahwa beliau adalah pengantar wahyu. Kemudian di zaman terdahulu juga itu malaikat Jibril teriakannya lah yang menghancurkan kaum Lut. Jadi teriakannya beliau itu yang menghancurkan kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Nah kemudian itu sebelumnya. Kemudian pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang belah dadanya itu waktu mau menerima waktu mau dicuci hatinya pakai air zam-zam itu termasuk malaikat Jibril. Lah bagaimana selepas beliau wafat, beliau tetap memimpin para malaikat yang pertama, tidak pensiun. Kemudian sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril ini bertanggung jawab dengan angin. Bertanggung jawab angin, mengurusi bagi angin. Kemudian di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Kemudian malaikat warruh dan ruh turun. Ar-ruh di sini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin mengatakan ini yang ar-ruh maksud di sini adalah malaikat Jibril. Jadi yang mimpin malaikat Jibril turun ke bumi, ke langit bumi di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril yang memimpin para malaikat. Kemudian juga di antara tugasnya sekarang ini beliau mengumumkan orang-orang yang dicintai oleh Allah diumumkan di langit. Kalau ada orang yang dicintai oleh Allah, maka yang mengumumkan di langit itu adalah malaikat Jibril. Kemudian di antara tugasnya lagi, itu dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dalam hadisnya orang yang meninggal dalam keadaan wudu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan wudu itu, ketika sakaratul maut itu yang menemani malaikat Jibril. Kalau kemarin kita sudah mengkaji bagaimana pentingnya senantiasa terus menjaga wudu sehingga kalau dicabut nyawanya dalam keadaan memiliki wudu. Maka itu malaikat Jibril yang menemani ketika wafat atau ketika sakaratul maut. Wallahu a'lam. Itu malaikat pertama, malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Malaikat yang kedua itu malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Kalau tugasnya secara umum yang kita ketahui itu malaikat Mikail ini yang mengatur rezeki. Maksudnya dalam yang mengantarkan rezekinya orang. Tapi dalam riwayat lain juga yang mengatur tetesan hujan. Jadi pasukannya malaikat Israel itu, malaikat Mikail itu yang mengatur tetesan hujan yang turun. Kemudian malaikat Mikail juga itu termasuk sebagian riwayat yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa itu Mikail tidak pernah tersenyum? Malaikat Mikail itu. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini Mikail semenjak neraka diciptakan, dia sudah tidak pernah tersenyum lagi.
Maka sebagian ulama mengatakan ini terus menangis memohonkan rahmat agar orang-orang mukmin diampuni. Jadi ini termasuk malaikat Mikail yang mendoakan ampunan kepada orang-orang Islam yang ada sekarang ini. Kemudian malaikat Mikail ini dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan aku memiliki 2 penolong, 4 penolong, 2 di langit dan 2 di bumi, alias pembela. Kalau yang di langit itu malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kalau di bumi Abu Bakar dan Umar. Itu dalam riwayat lain. Ini malaikat Mikail. Wallahu a'lam. Ada beberapa riwayat tapi ini secara ringkas seperti itu tugas-tugasnya malaikat Mikail. Kemudian juga malaikat Mikail inilah yang apa? Yang menemani malaikat Jibril ketika Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, yang bagian bawah apa tuh? Bawa bejana itu, bawa wadah dari emas, kemudian di dalamnya ada air zam-zam. Rasulullah katakan di dalamnya bukan cuma air zam-zam, tapi di dalamnya penuh dengan hikmah dan iman dan hikmah. Kemudian diambil apa itu namanya? Hatinya itu Rasulullah, jantungnya kemudian dicuci di air zam-zam itu. Yang bagian mencuci itu malaikat Mikail. Yang bagian membelah itu malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Itu malaikat Jibril. Malaikat Mikail, malaikat yang kedua. Itu ada malaikat Israfil. Ini peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala. Sebagian riwayat mengatakan sangkakalanya itu apa? Sebesar alam semesta. Jadi itu diriwayatkan seperti tanduk. Kemudian corongnya itu, di dalamnya itu sudah alam semesta itu. Dalam riwayat mengatakan, Rasulullah katakan bagaimana aku mau bisa bahagia, apa hidup tenang, sementara malaikat siapa? Israfil itu sudah siap-siap meniup trompetnya. Di riwayat lain mengatakan malaikat Israfil itu peniup trompet itu selalu matanya menghadap ke atas ars, menanti turun perintah Allah untuk ditiup itu sangkakala. Dan Rasulullah katakan ini malaikat tidak pernah berkedip. Kenapa? Karena khawatir kalau berkedip, perintah Allah turun, terlewat sedikit. Itu diantara ibadahnya malaikat Israfil begitu. Jadi kerjaannya itu sampai hari kiamat cuma siap-siap itu. Siap-siap dan matanya tidak pernah berkedip. Diriwayatkan matanya itu bagaikan bintang yang berkilauan. Jadi indah. Hanya saja sebagian riwayat mengatakan kepalanya memang di atas, kemudian kakinya itu di bumi yang paling bawah. Sebagian mengatakan wujudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau ini nanti meniup sangkakala 2 kali. Sebagian mengatakan 3 kali, tapi riwayat yang kuat kita pakai aja yang kuat itu 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan seluruh makhluk. Seluruh alam semesta hancur. Wa nufikha fis-sur fasa'aqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Jadi dalam Al-Qur'an Az-Zumar itu ketika ditiup itu sangkakala, maka semua akan hancur yang ada di langit, yang ada di bumi. Kecuali perkara atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak hancur. Jadi ternyata ketika sangkakala ditiup itu, ada yang tidak hancur, Pak. Termasuk 4 malaikat utama itu tidak hancur. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel sama Israfil. Sebagian mengatakan juga Hammalatul Arsy. Apa itu namanya? Yang pemikul arsy juga tidak hancur. Ini kalau dari kalangan malaikat. Hanya saja memang ini matinya akhir. Setelah makhluk habis semua, maka malaikat Israfil memerintahkan untuk mati malaikat-malaikat. Akhirnya kemudian setelah itu terakhir Israfil diperintahkan untuk mati oleh Allah. Kemudian bangkit lagi, kemudian sangkakala kedua ditiupkan. Itu baru membangkitkan makhluk-makhluk yang tadi mati itu. Nah kemudian di antara perkara-perkara yang tidak mati, makhluk-makhluk yang tidak mati itu bidadari-bidadari di surga tidak mati rupanya, Pak, ketika kiamat itu. Bidadari di surga, kemudian arasnya Allah, jelas surga tidak hancur, neraka tidak hancur, itu abadi, Allah abadikan memang. Kemudian Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu yang lembaran untuk mencatat alam semesta dari awal sampai akhir. Jadi itu tidak hancur. Jadi kata-kata lafaz dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut itu
semua jiwa pasti akan mengalami mati. Ternyata tidak semua rupanya. Dalam illa masya Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak hancur. Memang Allah kehendaki dia tidak hancur. Itu malaikat Israfil. Wallahu a'lam. Jadi 2 kali tiupan. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Tiupan pertama bergoncang dunia, tiupan kedua hancur, kemudian tiupan ketiga itu membangkitkan. Tapi yang kuat itu cuma 2 kali tiupan. Wallahu a'lam. Ini malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Pencabut nyawa. Ini wajahnya luar biasa menyeramkannya. Hanya saya sebagian riwayat mengatakan kalau orang mukmin yang soleh yang mau dicabut berubah menjadi bentuk yang bagus, bentuk yang tampan, bentuk yang indah. Sebagaimana Sayyidah Fatimah meriwayatkan ketika mau dicabut nyawanya belum lihat itu. Malaikat siapa? Pencabut nyawa dalam keadaan bentuk yang luar biasa. Jadi tergantung imannya. Kalau imannya tidak kuat mungkin datang dalam keadaan menakutkan. Tapi kalau amalnya baik, imannya baik, takwanya baik, insya Allah bentuknya tidak menakutkan datang. Itu malaikat Israel. Malaikat Israel ini pencabut nyawa. Nah, terus bagaimana kalau ada nyawa bersamaan atau harinya beda? Ini wallahu alam. Sebagian riwayat mengatakan memang beliau bersama pasukannya, tapi ada yang mengatakan memang Israel sendiri. Dalam satu kali cabut, itu diantara kelebihannya. Kalau cabut semua. Enggak ke sana dulu, baru ke sana, baru ke sana, tidak. Karena waktunya saja berbeda-beda itu kan. Jadi enggak, kayaknya dia ini bisa menembus ruang dan waktu, Allah alam. Bagaimana ceritanya? Bayangannya itu bagaimana? Itu malaikat Israel, pencabut nyawa. Ada malaikat Munkar Nakir, Fattanul Qabr. 2 malaikat yang menguji di alam kubur. Ini riwayatnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Jadi suatu ketika Rasulullah ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia katakan, wahai Umar, bagaimana nanti nasibmu di alam kubur? Ini di Hayatus Sahabat diceritakan. Maka Sayyidina Umar katakan, bagaimana nanti nasibmu di alam kubur, wahai Umar? Dan engkau bertemu dengan Munkar dan Nakir. Maka siapa? Sayyidina Umar katakan, Munkar Nakir itu siapa ya Rasulullah? Kurang lebihnya begitu. Ini saya bahasakan enak saja. Munkar Nakir itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, Fattanul Qabr. 2 malaikat yang akan menguji di alam kubur. Mereka berdua memiliki taringnya panjang ke bawah. Sampai dikatakan kalau mau gali kubur, membangkitkan orang di kubur untuk ditanya, digali pakai taringnya. Panjang rambutnya sampai terinjak. Terus terseret kalau dia jalan. Sebagian riwayat mengatakan begitu. Matanya menyala-nyala bagaikan kilat yang menyambar. Kilat itu Pak, malam-malam itu. Jadi bisa kita bayangkan Pak, di alam kubur, orang sudah pergi, gelap. Ini kalau ini mati lampu semua dalam keadaan apa? Gelap, mendung itu. Kemudian apa? Menyala-nyala itu Pak. Itu matanya malaikat. Apa itu namanya? Munkar Nakir itu begitu. Suaranya menggelegar, pada petir menggelegar. Man Rabbuka itu sudah luar biasa, petir menggelegar itu. Petir yang besar itu. Mereka berdua itu memiliki membawa gada atau palu besar. Palu besar. Yang mana apabila dia memukul seseorang, 1 kali pukulan, maka orang itu akan menjadi hancur lebur seperti debu. Mereka berdua akan bertanya tuh. Yang kalau pertanyaannya tidak bisa dijawab, dipukul. Pakai palu itu. Palu itu bagaimana Rasulullah gambarkan? Palu itu, apa pemukulnya itu, gadanya itu, Rasulullah gambarkan, kalau semua penduduk Mina ketika musim haji, Pak, penduduk Mina yang ada di musim haji waktu itu, berkumpul menjadi satu, untuk mengangkat itu palu tidak akan mampu. Tapi bagi Munkar dan Nakir seperti ini. Rasulullah menyentuhkan, ada tongkat kecil, tangannya baru diginikan. Kayak gini saja nih. Palu seberat itu oleh Munkar dan Nakir. Mereka bertanya, wahai Umar, kalau engkau tidak mampu menjawab, engkau dipukul. Dan 1 pukulan yang membuat hancur lebur menjadi seperti debu.
Maka Sayyidina Umar katakan ini bentuknya malaikat Munkar Nakir. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa Umar yang nanti di alam kubur, Umar yang sekarang ini? Dia katakan, iya inilah Umar yang nanti di alam kubur. Maksudnya imannya, keadaannya ya begini. Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu ya, tidak masalah ya Rasulullah, saya tidak takut. Saya akan hadapi. Gitu. Maka Rasulullah lanjutkan, betul wahai Umar, barusan saya Jibril memberi wahyu kepada saya, bahwasanya ketika engkau masuk ke alam kubur, dua malaikat itu datang. Dia bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Engkau menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kalau kalian berdua, Tuhan kalian siapa? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kalau kalian berdua, nabi kalian siapa? Mahadinu, apa agamamu? Agamaku Islam. Kalau kalian berdua, agama kalian apa? Yang akhirnya dua malaikat itu kata Rasulullah akhirnya menjawab. Apa yang dijawab? Wah, wah, wah. Ini sungguh mengherankan ini. Aneh ini. Sebenarnya kami yang diutus untuk menguji engkau atau engkau yang diutus untuk menguji kami gitu. Ini si Umar ini luar biasa di dalam kubur nih. Maka orang itu memang tergantung hidupnya orang, matinya itu almar'u yamutu ala ma'asya. Seorang mati itu tergantung bagaimana kehidupannya. Kalau kehidupannya itu baik, maksudnya insyaallah husnul khotimah. Itulah yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini malaikat Munkar Nakir ini. Menyeramkannya luar biasa. Hanya saja memang di dalam sebuah riwayat nanti ketika mungkin hafidz Quran atau apa, atau amal baiknya itu nanti dia bangkit duluan. Berbentuk sebagai wanita apa, bacaan Qurannya berbentuk seperti pemuda yang tampan. Sebelum ditanya, dia sudah didatangi duluan. Untuk ditenangkan, tenang. Jadi ketika Munkar Nakir datang, sudah ditenangkan, ada temannya. Sudah ada yang menenangkan duluan. Wallahu alam. Itu Munkar Nakir. Wallahu alam. Dan itu, ada malaikat Raqib Atid. Itu kiraman katibin kalau dalam Al-Quran. Yang mencatat kiri dan kanan. Amal baik dan amal buruk. Dan ada malaikat Malik. Penjaga neraka. Dan Ridwan penjaga surga. Ini riwayat-riwayatnya tidak terlalu banyak yang menceritakan bentuk fisiknya bagaimana, Allah alam. Hanya saja malaikat Malik ini biasanya keras dan kasar, sebagian riwayat. Beda dengan malaikat Ridwan itu ramah, tersenyum menyambut penduduk-penduduk surga ketika mau masuk ke dalam surga. Wallahu alam. Sampai di sini yang ditanyakan Pak, ini iman kepada malaikat. Ya, makasih. Ya, Alhamdulillah kita di acara ini menurut saya sangat menarik sekali karena metodologi yang dibawakan Ustaz ini, kalau yang populer sekarang ini adalah storytelling. Artinya membawakan data informasi yang diolah menjadi cerita ya. Jadi dia menariknya di situ. Ya. Ini satu metodologi yang menurut saya memang harus kita bisa manfaatkan. Ya. Oleh karena itu, saya ingin ke malaikat yang pertama itu malaikat Jibril, ya. Yeah. Seperti kita tahu semua bahwa malaikat Jibril ini yang menurunkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ayat dibawakan itu sebagaimana tercatat dalam Al-Quran, itu adalah semuanya ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi menurut pikiran saya, malaikat Jibril ini juga adalah punya tugasnya itu menyebarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sekarang tercatat dalam Al-Quran. Mungkin di riwayat lain barangkali ada, cuma kan terlalu panjang juga kalau diulas semua ya. Yeah. Ya, karena pernah saya dengar juga satu siaran di media sosial itu bahwa tugas Jibril itu dalam bidang penyebaran ilmu pengetahuan. Dan ternyata memang apa yang ada dalam Al-Quran itu lengkap sudah, bahwa ilmu-ilmu duniawi itu ada semua di situ, tinggal manusia mengembangkannya sesuai dengan akal pikirannya. Jadi Allah mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi itu dasarnya.
Ini bukan pertanyaan Ustaz, ya, hanya Ya. sekedar tambah-tambahan Tambah-tambah. saja. Kita sharing satu sama lain sehingga kita lebih yakin lagi bahwa malaikat ini memang tugasnya sangat mulia, gitu ya. Karena untuk kepentingan hamba, apa yang kita maksudkan dengan manusia itu, ya. Jadi semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perangkat-perangkat malaikatnya itu tidak lain kecuali kepentingan manusia sebagai hamba. Makanya Allah mengatakan tidak kuciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi apalagi alasan kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena semua sudah diberikan, ya, kebutuhan sudah terpenuhi segala macam. Jadi keterlaluan seorang manusia. Jadi kalau dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa maliya la abdul ladzi fatarini wa ilaihi turja'un. Saya tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk tidak menyembah Tuhan sebagai pencipta. Jadi itu dasarnya. Sehingga saya pikir ini penting sekali. Apa yang dibawakan Ustaz ini menurut saya luar biasa, ya. Dan memang perlu kita mengenal itu para malaikat itu yang tadi, ya. Ada 10 ya Ustaz, ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Itu satu. Kemudian ada pertanyaan mungkin tidak terlalu berkait dengan itu. Barangkali Ustaz pernah mendapat informasi mengenai sholat sunat. Iya. Boleh, ya? Pertanyaannya begini. Kenapa sholat sunat itu tidak ada di waktu asar? Ya kan? Selepas asar. Ya. Sudah asar dan sebelum asar tidak ada. Mungkin ada alasannya barangkali kalau yang berkaitan dengan pikiran kita. Yang ini pertanyaannya. Barangkali Ustaz pernah mendengarkan. Kira-kira artinya pemikiran secara manusia kalau memang tidak ada hadisnya, ya. Iya. Ya. Itu saya mungkin sedikit, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau apa itu namanya, di antara waktu-waktu yang dilarang oleh Allah untuk sholat itu di hadisnya memang ada, termasuk ba'da asar. Selepas sholat asar tidak boleh sholat karena itu waktu tenggelamnya matahari. Ini walau alam, mungkin di antara sebabnya terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu waktu penyembahannya orang-orang Majusi, orang-orang penyembah api pada masa itu. Mungkin itu di antara sebab larangannya. Tapi walau alam, yang jelas memang di hadis itu memang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu selepas sholat asar, kemudian selepas sholat subuh, kemudian pas matahari berada di tengah atas itu di ubun-ubun. Jadi nanti kalau bergeser sedikit baru bisa apa itu namanya sholat sunnah atau sholat lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin ini mengomentari tentang cara kerja malaikat. Satu tapi di tempat beda dan jadi ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya ini kerja sistem. Sesuai pengalaman kami kalau di studio, ya satu drama itu sekian durasinya umpamanya 60 menit sudah diprogram. Pada menit sekian lampu menyala demikian. Jadi sudah jadi sistem. Ya. Jadi kerja sistem sudah diprogramkan sehingga secara otomatis pada jalan itu tanpa lagi jalan sendiri. Itu sistem umpamanya lighting, ya, sistem lighting dengan sistem digital. Yang saya kagumi ini mereka orang-orang sahabat itu belum ada perbandingan tentang itu, mereka ya imani. Ya imani. Sekarang ini seperti tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Sebenarnya kan sistem video itu. Ya. Di saat itu kan mulut tidak bicara, tapi tangan yang berbicara. Jadi picture talk more than words, orang Inggris katakan itu. Kadang-kadang gambar bicara lebih daripada kata-kata. Jadi ini, tapi itulah para sahabat itu sebelum ada perbandingan, mereka sudah yakin. Kalau kita saat ini sudah banyak perbandingan, ya, sudah bisa semakin nyata apa yang Allah sampaikan. Saya kira itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pastinya sudah banyak contoh-contoh orang lebih cepat bisa meyakini. Iya. Ayat-ayat itu. Dulu itu. Ya. Ya wallahu alam. Jadi memang seperti itulah. Kemudian dan ini tadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini kan masa hidupnya memang sebagian riwayat mengatakan bahwasanya tidaklah Umar memasuki satu pintu kecuali setan itu ambil jalan lain untuk masuk. Jadi
beliau umpama masuk ke Madinah melalui gerbang apa begitu, maka setan tidak berani lewat situ tuh. Cari jalan lain untuk masuk. Jadi umpama beliau masuk lewat pintu itu di masjid, maka pasti setan lewat situ tuh, tidak berani lewat situ. Jadi sebagian riwayat mengatakan kalau Sayyidina Umar bin Khattab duduk di satu tempat, sekitar penafsiran, maka 40 hari 40 malam itu setan, iblis, jin, tidak ada yang berani duduk di situ. Jadi memang luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab itu. Makanya ketika beliau diceritakan mengenai Munkar Nakir, keadaannya begitu, beliau tanya dulu, bagaimana yang sekarang ini Umar? Langsung, iya, ini Umar yang akan masuk kubur. Imannya sama seperti yang hidup. Oh, kalau begitu nggak masalah ya Rasulullah. Yang beliau khawatirkan jangan-jangan bukan begini Umarnya ini. Dan ternyata betul. Wallahu a'lam. Sampai malaikat pun terkagum-kagum ya, dengan imannya Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa. Cukup, ada mau ditanyakan? Tidak. Ya, Mungkin itu juga sebabnya. Ya. Tapi memang itu hadisnya ya ada. Ada. Ya. Jadi laporan. Jadi tujuannya adalah bahwa sholat asar itu jangan ditunda-tunda, kerjakan pada waktunya. Jadi sangat itu orang-orang yang menunda-nunda sholat asar ini, ya posisinya bagaimana? Ya, malaikat sudah melapor baru dia kerjakan bagaimana bisa. Nah, itu salah satu hikmah mungkin dari ya. Secara pemikiran ya logik toh. Ya Allah. Ya. Tapi kalau Ustaz mengatakan ada hadisnya memang ya memang ada larangan. Ada kaitannya ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada laporan harian malaikat tuh bis asar, ada laporan mingguan setiap hari Jumat kalau tidak salah. Ada laporan bulanannya, ada juga laporan tahunannya di malam nisfu Sya'ban tuh. Jadi mirip-mirip seperti kita kerja sistem itu. Laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan bulanan. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai iman terhadap malaikat ini kan kita merespon juga dengan beradab kepada malaikat, Ustadz. Dan ada adab yang pernah saya dengar bahwa ketika kita meludah ini, sebaiknya kita meludahnya ke kiri saja. Jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi meludahnya ke arah kiri. Jadi apakah memang itu malaikat tidak ada di sebelah kiri kita, Ustadz? Sedangkan kan saya berpikir juga bahwa kita kan punya malaikat pribadi ini di kanan dan di kiri kita, Ustadz. Demikian. Terus yang kedua, apakah malaikat yang di kanan dan di kiri kita ini juga akan ikut masuk ke dalam toilet ketika kita masuk toilet, ataukah juga berada menunggu di luar, Ustaz? Makasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya itu Raqibun Atid itu, Raqib itu kan dalam apa itu namanya? Ini tidak diketahui nama sebenarnya siapa ini. Raqib Atid ini memang di Al-Qur'an ditulis. Sebagian ayat mengatakan kiraman katibin. Nah, terus siapakah itu? Kita hanya wajib mengimani saja ini. Karena memang Raqib Atid ini sifatnya. Raqib itu yang senantiasa hadir. Kalau Atid itu tidak pernah absen itu. Senantiasa mengawasi. Jadi apakah letaknya di kanan dan kiri, harus selalu di kanan dan kiri kita? Ya tidaklah. Dalam artian apakah ikut terus juga tidak. Cuman mengawasi. Kalau mengawasi itu kan tidak mesti di kanan di kiri. Cuman kita nampak terus sama dia tuh. Siap mencatat, siap ini. Kanan dan kiri itu mirip begitu. CCTV. Kanan dan kiri itu hanya apa itu namanya? Kelihatannya seperti ungkapan. Kalau kanan kan kebaikan, kiri keburukan. Adab meludah kan ke sebelah kiri. Setahu saya wallahu a'lam, yang tidak boleh itu dimakruhkan itu meludah kalau kita meludah ke arah kiblat. Nah, itu yang dimakruhkan setahu saya. Jadi kalau mau meludah, lihat-lihat dulu kita ke arah mana nih. Jangan ke kiblat. Nah, itu senang ke kiri. Itu saja sih. Kemudian kan ludah itu kan perkara yang kotor. Bagusnya dibuang ke kiri. Kira-kira begitu tafaulnya tuh. Adapun malaikat, ada malaikat mengawasi semua segala macam. Kalau mengawasi itu nggak mesti di kanan di kiri kan. Jangan dia cuma mencatat tempatnya di mana, wallahu a'lam. Ya, kira-kira begitu.
Apanya, Pak? Nah, makanya lewat CCTV maksudnya kan enggak mesti ikut terus sama kita gitu. Dalam artian kalau mengawasi kan sama seperti Bapak bilang di studio saja diawasi semua satu ruangan bisa. Dia mau ke toilet, dia mau kemana kelihatan tuh. Apalagi sekarang. Ya, wallahu alam. Iya, sama-sama jazakallah. Wa iyyaka. Ada pertanyaan lain mungkin, Pak? Lanjut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadisnya yang pertama yang kita sudah masuk ke hadis yang kedua. Beringat kepada malaikat, fa akhbirni anil iman, kemudian ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril katakan, wahai Rasulullah, kabarkan aku apa itu ihsan. Qala, maka beliau bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innaka yaraka. Rasulullah katakan ihsan itu apa? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Karena apabila tidak begitu, sesungguhnya Allah itu apa? Melihat engkau atau mengawasi engkau, bisa dibilang tadi. Wallahu alam. Jadi ini maksudnya apa? Jadi setelah Islam diterangkan amalnya, kemudian iman, nah inilah puncak tertinggi dalam ibadah itu ihsan. Ihsan itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Nah, ihsan. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak, apa seolah-olah beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Seperti sudah saya umpamakan kemarin, kalau kita ketemu sama seorang yang raja mungkin ya, bupati atau apa, itu akan luar biasa, pakaiannya sudah bagus, perasaannya juga tunduk, tidak berani macam-macam. Apalagi kalau dipanggil ke istana negara dan sebagainya. Dan ini kita mau menghadap kepada rajanya, para raja yang menciptakan raja-raja di dunia. Maka tentu kita harus punya perasaan, betul-betul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan ini biasanya nanti ke takwa dia. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa hidup di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rezeki dari Allah 24 jam, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ihsan ini, sebagian mengatakan inilah tingkat ibadah yang tertinggi, yaitu ihsan alias ikhlas. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka pasti akan ikhlas untuk beribadah. Bukan hanya untuk riya, dilihat oleh orang. Jadi karena penyakit hati itu luar biasa, Pak. Karena kita sudah ikhlas ke masjid, sampai di masjid orang banyak rame, kita di saf awal, mulai lagi tuh agak sombong-sombong sedikit. Wah, saya sudah di saf awal nih. Nah, ini harus selalu dilawan. Wallahu alam. Jadi sudah kita terangkan kemarin bab iman kepada Allah. Jadi seolah-olah melihat Allah, bukan berarti kita bayangkan itu Allah bagaimana, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bayangkan ketika sholat, ada yang mengatakan bayangkan itu lafaz Allah, tidak boleh begitu. Ya kita seolah-olah betul-betul menghadap Allah, udah itu aja tingkatannya. Jangan sampai dibayangkan. Karena kalau dibayangkan nanti akan membentuk satu makhluk yang akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini akan jatuh kepada kekufuran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemarin kita kaji. Tidak ada. Makanya kemarin kita katakan Allah itu tidak bertempat. Karena kenapa? Bertempat itu cirinya makhluk. Kalau kita katakan Allah bertempat, ini bertentangan dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, maka apapun bayangan kita mengenai Allah yang terlintas dalam hati, itu Allah tidak seperti itu. Nah, itu kemarin kita sudah bahas, tidak ayat di Al-Qur'an yang mengatakan Allah bertempat tidak cuma satu. Aras, memang ada mengatakan Aras Ar-Rahman, Al-Arsy istawa dan lain sebagainya. Tapi di dalam Al-Qur'an juga diceritakan Allah Subhanahu ketika Nabi Musa menemui Allah di mana? Di Bukit Tursina. Di Aras apa di mana? Di Bukit Tursina. Rasulullah menemuinya di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya toh? Waktu Isra Mi'raj. Tapi Nabi Musa di Bukit Tursina. Ada ayat lain mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Allah dimanapun berada, bersama engkau dimanapun engkau berada. Apakah Allah ada di mana-mana? Ini bahaya juga ini keyakinan begini. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah di surat Al-Baqarah, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau orang-orang bertanya tentang saya, katakan sama mereka, aku dekat. Loh, dekat bagaimana dekat? Apa di aras? Kita disuruh sujud. Kedekatan paling posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika bersujud. Loh, kok dibawa? Katanya Allah di arsy. Nah, semuanya dikembalikan kepada ayat ini, kata para ulama. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka Allah tidak bertempat. Karena tidak cuma satu ayat mengatakan Allah bertempat. Kalau digabungkan semua jadinya, wah, kalau begitu Allah di mana-mana, repot juga nih keyakinan begini nih. Kan begitu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini banyak ini. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Terus Allah itu lebih dekat daripada urat leher, kan begitu. Di mana Allah kalau begitu? Apakah di dalam kita atau bagaimana? Nah, ini nanti jadi keyakinannya teman saudara-saudara Nasrani, keyakinannya begini nih. Masuk menjelma menjadi manusia, dan lagi ceritanya itu. Bahaya kalau begitu. Makanya kesimpulannya Allah tidak bertempat. Kalau dalam kitab-kitabnya teman-teman yang belajar tauhid itu kelas 1, kelas 2, apapun yang engkau bayangkan terlintas dalam hatimu, di otakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Titik. Kenapa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ayatnya jelas. Wallahu a'lam. Karena kita aja sholat loh menghadap ke kiblat. Doa tapi menghadap ke atas tangannya. Tapi sholat menghadap ke kiblat. Sujud paling dekat. Kan banyak. Baitullah. Baitullah itu apa? Rumah Allah atau Ka'bah Mekah. Apakah Baitullah rumah Allah? Allah ada di situ, rumahnya Allah? Tidak. Itu semua majaz. Majaz. Dia bahasa Arab itu majaz juga dipakai. Sama seperti kita, besar pasak daripada tiang, sebuah lemari. Apa lemari itu buah? Kan begitu. Seorang malaikat. Oh, orang kok malaikat? Kan begitu. Itu semua majaz. Wallahu alam. Ada yang bertanya lagi, Pak? Tutup ya? Masya Allah. Terus kita tutup dulu. Kita lanjut lagi 2 minggu ke depannya. Semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah terima yang sedikit ini. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.